Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Suryani akan mempresentasikan eh, penelitian dari Sukmana dan kawan-kawan di tahun 2019, yaitu studi dampak pemanasan global terhadap produk tahu di Mampang Perapatan usaha kecil menengah dengan metode penilaian siklus hidup. Isu pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia di seluruh dunia merupakan isu global yang perlu dicarikan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Pada tahun 2050, di mana itu adalah diperkirakan bahwa dampak pemanasan global akan ditunjukkan dengan krisis pangan akibat perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, di mana kegiatan produksi industri pangan adalah kegiatan manusia yang dibantu dengan pemanfaatan teknologi yang dikelola oleh sistem manajemen untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas. Maka dari itu, industri tahu dituntut memiliki strategi dalam menjalankan proses produksi tahu. Hal ini untuk menjaga lingkungan dari kegiatan produksi tersebut dan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Proses produksi tahu memiliki potensi dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang menjadi isu internasional adalah dampak pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, di mana ini mengakibatkan perubahan iklim yang merupakan tantangan paling serius yang dihadapi di abad ke-21. Di mana dalam industri tahu, energi pemegang pemeran penting dalam beberapa proses pembuatan tahu, salah satunya sebagai bahan bakar dan listrik. Air limbah yang dikeluarkan dari kegiatan produksi tahu juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang dapat mencemari sungai-sungai di sekitar kawasan industri. Maka dari itu kebijakan pengelolaan air limbah sangat diperlukan untuk mengurangi debit air limbah ke lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemanasan global dari produk tahu pada usaha kecil menengah. Pemodelan ini dilakukan dalam dua skenario. Yang pertama, pemanfaatan LPG sebagai bahan bakar, dan kedua, pengelolaan air limbah, di mana metode LCA digunakan untuk mengkaji dampak pemanasan global. Pada penelitian ini untuk mengetahui emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dalam proses produksi dan dampak lingkungan dari air limbah. Kita masuk pada bahan dan metode. Dari gambar kita bisa lihat dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi data bahan baku kedelai, transportasi bahan baku, pemanfaatan air, listrik, dan kayu bakar sebagai bahan bakar, di mana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dari rata-rata produksi selama 3 bulan, dan data tersebut menjadi sampel untuk produksi. Data persediaan terdiri dari data primer yang diambil langsung dari industri tahu dan data sekunder yang diperoleh dari sumber informasi pendukung di industri tahu, di mana aplikasi website peta Google dan aplikasi website jarak laut digunakan untuk menghitung jarak antara lokasi bahan baku, distributor, dan lokasi pabrik. Analisis dampak pemanasan global dalam penelitian ini menggunakan metode Life Cycle Assessment atau LCA dengan menggunakan International Standard 14040, di mana metode LCA terdiri dari langkah-langkah menentukan tujuan dan batasan penelitian, life cycle inventory, life cycle assessment, dan interpretasi, di mana jumlah panas yang terperangkap dalam gas tertentu adalah dibandingkan dengan karbon dioksida dengan massa yang sama dengan periode 100 tahun. Perhitungan jumlah CO2 ini emisi per kilogram mengacu pada IPCC 2013, Global Warming Potential 100, di mana di sini ada E sama dengan AD kali EF, di mana E itu adalah emisi, AD adalah data aktivitas, EF faktor emisi, di mana nilai faktor emisi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bahan tambahan, dan metode perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SIMAPRO 8.4. Sistem batas pada metode LCA digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dampak karbon dioksida emisi yang dihasilkan dari produksi tahu, di mana ada 3 jenis proses yang terjadi dalam produksi, yaitu proses latar belakang, proses latar depan, dan proses multifungsi, di mana proses latar belakang merupakan proses yang berada di luar kendali industri tahu, seperti budidaya kedelai di lahan pertanian dan pengangkutan kedelai ke industri tahu. Selanjutnya proses latar depan
adalah proses yang berada di bawah kendali industri tahu seperti produksi tahu dari bahan baku hingga produk tahu sebelum dijual di pasaran. Nah, proses ini terdiri dari perendaman kedelai, pembersihan kedelai, penggilingan kedelai, perebusan kedelai, penyaringan kedelai, pembuatan didih kedelai, proses pengepresan, hingga akhirnya menjadi produk tahu. Sedangkan proses multifungsi adalah proses yang mampu menghasilkan beberapa hasil produk. Hasil ini terjadi pada proses penyaringan kedelai yang menghasilkan produk sampingan, ampas kedelai, dan produk tahu. Bubur kedelai diklasifikasikan sebagai produk sampingan. Hal ini dikarenakan ampas kedelai digunakan kembali sebagai pakan ternak dan tidak menjadi limbah yang mengancam lingkungan. Data inventaris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata proses produksi tahu dari bulan Januari hingga Maret yang ditunjukkan pada tabel di samping ini, di mana proses produksi selama 3 bulan memiliki tingkat produksi yang relatif sama karena tingkat permintaan selama 3 bulan tersebut konstan. Bisa dilihat pada tabel. Baik, kita langsung masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini analisis inventaris, di mana penelitian ini menggunakan energi selama proses yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Penilaian dampak atau life cycle impact analysis dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak pemanasan global untuk menghasilkan 1 kilo unit tahu. Persediaan proses produksi pada tahu bisa dilihat pada tabel yang merupakan data rata-rata produksi pada setiap batch, dan detail asumsi yang digunakan disajikan pada SM4. Semua data tersebut memiliki kriteria dan jenis kondisi aktual yang sama. Setiap satu batch membutuhkan 10 kg kedelai sebagai bahan baku. 1 hari kerja atau 8 jam waktu kerja menghasilkan 60 batch. Proses produksi tahu. Bahan baku yang digunakan oleh UKM Tahu Mampang Prapatan didatangkan dari Amerika. Berdasarkan perhitungan transportasi yang dijelaskan pada tabel 1, data penggunaan transportasi untuk proses pengangkutan bahan baku kedelai dihitung dari lokasi budidaya kedelai di Chicago ke UKM Tahu Mampang Perapatan. Data transportasi diperoleh dengan menghitung jarak antara tempat dan jenis kendaraan yang digunakan. Data mengenai jarak diperoleh dengan bantuan software Google Maps dan jarak laut. Jalur pengiriman kedelai yang digunakan dalam penelitian ini adalah jalur distribusi kedelai Amerika yang umum digunakan untuk melakukan pengiriman ke berbagai negara. Produksi tahu menggunakan energi listrik untuk menjalankan pompa air untuk menyediakan ketersediaan air selama proses produksi dan memiliki peran menjalankan mesin penggiling yang digunakan untuk penggilingan kedelai. Jenis listrik yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari data Ecoevent 3.0, yaitu listrik yang berasal dari PLN. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Energi yang digunakan untuk proses produksi tahu adalah energi yang berasal dari pembakaran kayu bakar, di mana jenis kayu bakar yang ditemukan dalam penelitian ini berasal dari data yang berasal dari Ecoevent 3.0, di mana kayu bakar merupakan energi utama untuk proses penguapan air dalam sistem boiler yang digunakan untuk menghasilkan air uap. Air uap ini digunakan untuk memasak dadi kedelai. Bisa dilihat pada tabel. Kayu bakar tersebut berasal dari Bogor. Oleh karena itu, data pengangkutan kayu bakar yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jarak tempuh dari Bogor ke UKM Tahu Mampang Perapatan dari jenis kendaraan yang digunakan. Perhitungan jarak pengiriman kayu bakar dibantu dengan software Google Maps. Pada tahap selanjutnya, inventarisasi data yang telah terkumpul dihitung dan diolah menggunakan software SIMAPRO 8.4 untuk mengevaluasi dampak pemanasan global. Masuk pada penilaian dampak pemanasan global dan pengolahan limbah. Pada tabel di pemanasan global ini adalah proses transportasi pengiriman bahan baku kedelai dari budidaya kedelai ke UKM Tahu Mampang, yaitu 1,53 kg, dan presentasi kedua adalah proses produksi sebesar 1,61 kg. Bisa dilihat perhitungan transportasi menghasilkan persentasi tertinggi
karena energi bahan bakar diperlukan dalam transportasi untuk memberi energi pada moda transportasi. Budidaya kedelai menduduki peringkat kedua. Terdapat cukup banyak energi yang digunakan untuk membudidayakan kedelai menjadi benih kedelai unggulan, yaitu energi listrik dan bahan bakar. Pada dampak pengolahan limbah, industri tahu menghasilkan air limbah atas dan air limbah bawah. Pada tabel menjelaskan jumlah air limbah yang dikeluarkan dari setiap proses produksi. Air limbah yang dikeluarkan oleh industri tahu memiliki efek emisi gas rumah kaca dan berdampak pada lingkungan sekitar industri, khususnya lingkungan sungai. Air limbah ini mengandung padatan yang menghasilkan zat beracun dan menginduksi pertumbuhan kuman, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan pencemaran pada sungai. Salah satu efek gas rumah kaca disebabkan oleh emisi gas metana, di mana metana merupakan gas hidrokarbon yang sebagian besar berasal dari alam dan dihasilkan oleh dekomposisi bahan organik anaerobik. Maka dari itu perlu adanya kebijakan penanganan limbah industri tahu untuk membuat skenario pengolahan limbah, sehingga air limbah industri tahu dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang langsung ke sungai. Berdasarkan skenario pengolahan limbah, penelitian ini membandingkan dampak pemanasan global antara skenario tanpa pengolahan air limbah dengan proses pengolahan air limbah. Pada tabel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemanasan global yang dihasilkan oleh tahu industri di Mampang Perapatan dengan skenario pengolahan air limbah memiliki tingkat pemanasan global yang lebih tinggi dibanding kasus tanpa pengolahan air limbah. Tingginya tingkat pemanasan global pada skenario pengolahan sampah dengan selisih nilai 0,92 kg dibandingkan dengan skenario tanpa pengolahan limbah adalah masalah umum yang terjadi karena proses pengolahan limbah tambahan. Limbah ini proses pengolahan memiliki karbon dioksida emisi gas yang dilepaskan dalam sistem. Oleh karena itu membuktikan bahwa pengolahan air limbah tumbuhan yang digunakan untuk mendegradasi bahan organik memiliki efek membentuk metana dan karbon dioksida. Berikut merupakan skenario penggunaan LPG. Pada tabel menunjukkan nilai dampak pemanasan global jika ada skenario penggantian kayu bakar ke LPG. Menghasilkan penggunaan LPG 0,31 kg, maka total proses dengan skenario pengolahan limbah dan skenario pengolahan LPG 4,49 kg tahu. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan bahan bakar LPG memiliki dampak yang lebih baik dan memiliki nilai pemanasan global yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan kayu bakar. Nah, berdasarkan dari kondisi lapangan, skenario proses pengolahan air limbah sangat kuat, maka direkomendasikan untuk menurunkan kadar COD dan beban limbah di sungai, sehingga pengolahan limbah basah dapat meningkatkan kualitas lingkungan air limbah industri tahu. Mengingat tingginya nilai dampak pemanasan global pada skenario pengolahan sampah, maka sangat disarankan untuk mengurangi penggunaan LPG dalam skenario tersebut. Oleh karena itu, pemanasan global nilainya bisa dikurangi sebanyak 4,49 kg. Terakhir, masuk pada kesimpulan, di mana 1 kg produksi tahu berdampak pemanasan global 3,84 kg. Jika pengolahan air limbah dimasukkan dalam perhitungan, dampak pemanasan global meningkat menjadi 4,76 kg. Dan jika skenario penggantian LPG ke kayu bakar digunakan, dampak pemanasan global turun menjadi 4,49 kg. Penelitian ini merekomendasikan skenario pengolahan limbah yang dilakukan oleh industri untuk menjaga kualitas lingkungan sungai dari dampak air limbah. Selanjutnya, skenario penggunaan LPG sebagai pengganti kayu bakar sangat bermanfaat untuk mengurangi nilai dampak pemanasan global dari proses boiler. Meski hasilnya lebih tinggi, namun bisa mengurangi pemborosan. Proses ke mengurangi dampak tersebut dapat dilakukan dengan proses pengolahan air limbah yang efisien. Penelitian ini juga membuktikan bahwa nilai emisi gas rumah kaca berbeda pada setiap penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang berbeda. Hal ini dikarenakan tingkat emisi gas rumah kaca dipengaruhi oleh peneliti dan menentukan sistem batas yang dalam penelitiannya. Baiklah, itulah tadi studi dampak pemanasan global terhadap produk tahu di Mampang Perapatan usaha kecil menengah dengan metode penilaian siklus hidup. Saya Fitri Suryani, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.